dan juga Anin. Dengan ini kami akan mempresentasikan kelompok kami dengan brand kami, Pet Buddy. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang produk kami, Pet Buddy, dimulai dari gambaran mengenai apa saja konsep dari Pet Buddy, didukung dengan fakta dan pasar, serta tujuan objektif, hingga ke akhir evaluasi sampai dengan engagement, semuanya akan kami jelaskan melalui video ini. Produk ini hadir untuk menjawab semua keresahan tersebut. Jadi untuk kalian yang merasa galau untuk pergi sendirian, tidak punya teman, maka Pet Buddy ini hadir untuk menjawab semua keresahan tersebut. Kalau kamu misalnya sendirian, kamu tidak perlu khawatir karena di sini pusatnya semua solo traveler. Melalui platform Pet Buddy ini, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman wisata yang aman dan terjangkau karena kita semua yang atur budgetnya, tapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Tapi juga bisa mendapatkan kesempatan untuk membangun relasi karena kan semuanya solo traveler di sini. Dengan demikian, Pet Buddy tidak hanya menawarkan perjalanan tetapi juga pengalaman sosial yang positif bagi seluruh anggota band kami. Jika dilihat dari data tren pariwisata, minat terhadap solo traveling dan open trip terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, khususnya di kalangan Gen Z dan milenial. Seperti kita tahu, Gen Z dan milenial kebanyakan akhir-akhir ini suka sekali memposting sesuatu di Instagram ataupun di TikTok mereka. Secara global, pasar solo traveler menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan diproyeksikan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Selain itu, media sosial seperti TikTok dan Instagram memiliki peran besar dalam membentuk tren perjalanan. Seperti yang kita sering lihat, tren-tren yang sering dilakukan oleh para traveler. Contohnya Pirsa Besari ataupun Wendy Walkers. Di Indonesia sendiri khususnya, sebagian besar generasi muda menyatakan pernah atau memiliki rencana untuk melakukan perjalanan secara mandiri. Bisa dilihat dari diagram sebagai berikut. Hal ini menunjukkan bahwa layanan seperti Pet Buddy atau open trip lainnya sangat berpengaruh besar dan relevan dengan kebutuhan target audiens saat ini. Berdasarkan kondisi pasar tersebut, maka tujuan dari marketing public relations Pet Buddy adalah meningkatkan awareness sebagai platform open trip yang aman, terjangkau, dan ramah bagi para solo traveler. Objektif jangka pendek dari Pet Buddy adalah untuk meningkatkan awareness bagi para peminat untuk memiliki minat terhadap kami melalui platform seperti TikTok dan juga Instagram. Objektif jangka panjang itu dapat kami peroleh melalui kepercayaan dari para traveler yang sudah mengikuti program kami melalui postingan mereka lewat Instagram ataupun TikTok dengan hashtag kami yaitu Pet Buddy Traveler. Target sasaran Pet Buddy ini yaitu Gen Z dan juga milenial dari usia 18 hingga 35 tahun. Nah, Pet Buddy ini cocok untuk mahasiswa, pekerja, single yang suka hobi traveling, dan juga cocok untuk berbaru di dunia luar. Key message dari Pet Buddy ini yaitu start aloud, traveling together, yaitu walaupun kamu traveling sendirian bersama Pet Buddy, kamu tidak merasa sendirian lagi. Untuk komunikasi yang digunakan Pet Buddy yaitu menggunakan strategi komunikasi PESA model. PESA model yaitu Pet Media, Internet Media, Shared Media, dan juga Outdoor Media agar pesan bisa tersampaikan secara luas dan juga konsisten. Lalu ada Shared Media. Shared Media yang digunakan Pet Buddy yaitu menggunakan campaign Pet Buddy Trip, yaitu dari kolaborasi komunitas lokal loh. Lalu ada Earn Media. Pet Buddy menggunakan UGC, testimoni peserta, dan juga review dari travel blogger. Lalu ada Owner Media. Pet Buddy meliputi website, TikTok, Instagram, dan juga WA bisnis. Sebagai bentuk aktivasi brand sekaligus pendekatan emosional dengan audiens, Pet Buddy mengadakan special event berupa open trip tematik yang dirancang khusus untuk solo traveler. Event ini menganggap konsep safe space for solo traveler sehingga peserta yang datang sendiri tetap merasa diterima, aman, dan nyaman sejak awal perjalanan. Tema trip disesuaikan dengan karakter Gen Z dan milenial seperti first solo trip experience, healing trip, atau weekend escape. Yang relevan dengan kebutuhan mereka akan liburan singkat namun bermakna. Selama perjalanan, Pet Buddy tidak hanya menawarkan destinasi wisata tetapi juga menghadirkan aktivitas bonding seperti ice breaking, group challenge, dan sharing session agar peserta lebih cepat akrab satu sama lain.
Selain itu, Pet Buddy juga mendorong peserta untuk membuat konten melalui challenge ringan, foto spot, dan hashtag khusus, sehingga event ini tidak hanya menciptakan pengalaman langsung, tetapi juga memperluas jangkauan brand secara organik di media sosial. Pelaksanaan strategi komunikasi Pet Buddy disusun dalam struktur yang akan dibagi ke dalam 3 tahap utama, yaitu yang pertama adalah pra-kampanye, yang dimana ini berfokus pada peningkatan awareness dan ketertarikan audiens. Pada tahap ini, Pet Buddy melakukan soft launching di media sosial, teaser konten, edukasi tentang solo traveling, serta promosi awal melalui iklan digital dan micro-influencer. Nah, di tahap kedua adalah pelaksanaan event dan open trip, yang dimana ini menjadi inti dari kampanye. Yang di tahap ini, Pet Buddy mengoptimalkan live update melalui Instagram dan TikTok, dokumentasi foto dan video, serta mendorong peserta untuk aktif membagikan pengalaman mereka secara real time. Selanjutnya, tahap ketiga adalah pasca kegiatan, yang dimana ini difokuskan pada publikasi konten hasil event, testimoni peserta, video recap, serta evaluasi performa kampanye sebagai dasar perbaikan strategi berikutnya. Pengelolaan anggaran Pet Buddy disusun secara efisien dan disesuaikan dengan prioritas strategi komunikasi. Porsi anggaran terbesar dialokasikan untuk iklan digital seperti Instagram Ads dan TikTok Ads, karena platform ini paling banyak digunakan oleh para target audiens Pet Buddy. Nah, selain itu, anggaran juga digunakan untuk produksi konten mulai dari pembuatan video promosi, dokumentasi event, hingga desain visual untuk media sosial. Pet Buddy juga mengalokasikan anggaran untuk kerjasama dengan micro-influencer dan travel content creator, yang dimana ini dinilai lebih kredibel dan mampu membangun kepercayaan audiens. Terakhir, anggaran dialokasikan untuk kebutuhan operasional selama special event dan open trip, seperti perlengkapan kegiatan, koordinasi lapangan, serta dokumentasi profesional. Evaluasi dan pengukuran dilakukan untuk memastikan bahwa strategi komunikasi Pet Buddy berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan. Indikator pertama adalah reach, untuk mengukur seberapa luas pesan Pet Buddy menjangkau para audiens, yang dimana dengan target 80.000 hingga 120.000 akun per bulan. Indikator kedua adalah engagement, yang mencakup likes, komentar, share, save, serta partisipasi audiens dalam konten dengan target peningkatan sebesar 10 hingga 20%. Indikator ketiga adalah outcome, yaitu jumlah pendaftaran trip yang ditargetkan mencapai sekitar 3 hingga 5% dari total reach. Terakhir adalah impact, yang dilihat dari feedback peserta, testimoni positif, repeat order, serta terbentuknya komunitas solo traveler yang akan aktif dan berkelanjutan. Sebagai penutup, kami juga memberikan kritik dan saran terhadap strategi marketing public relation Pet Buddy. Yang pertama adalah sebagai platform yang masih tergolong baru, Pet Buddy masih menghadapi tantangan dari sisi awareness. Oleh karena itu, konsistensi dalam menyampaikan pesan dan konten komunikasi menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, fokus promosi yang masih didominasi oleh media sosial juga perlu diimbangi dengan penguatan kerjasama dan kanal komunikasi lainnya. Untuk saran, Pet Buddy disarankan untuk memperluas kolaborasi dengan komunitas traveler, mitra lokal, serta institusi pendidikan agar jangkauan audiens semakin luas. Pet Buddy juga perlu terus menghadirkan konten yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memberikan nilai edukatif dan inspiratif bagi calon pengguna. Dengan melakukan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan, Pet Buddy diharapkan mampu berkembang sebagai platform open trip yang aman, terpercaya, dan memiliki komunitas traveler yang loyal.